Selamat pagi Bu Silvi dan teman-teman. Di sini kami sebagai kelompok PSAK 57 ingin mempresentasikan provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Natasha Angelia Aprilia dengan NIM 2024-747. Saya Dina Fakhratul Ummah dengan NIM 2024-752. Saya Fitra Ahmad Mailani dengan NIM 2024-753. Saya Naila Melia dengan NIM 2024-754. Saya Fitri Lestari Oktavia dengan NIM 2024-755. Pertama, saya akan membahas terkait tujuannya. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi untuk memastikan informasi menandai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Yang pertama, PSAK 57 diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali A. Yang berasal dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat merugi. B. Dikosongkan. C. Hal-hal yang telah diatur dalam pernyataan lain. Yang kedua, tidak diterapkan untuk instrumen keuangan, termasuk jaminan, yang berada dalam ruang lingkup PSAK 71, yakni instrumen keuangan. Yang ketiga, kontrak eksekutori adalah kontrak di mana kedua pihak belum melaksanakan kewajiban atau sudah melaksanakan sebagian dengan proporsi yang sama. PSAK 57 hanya diterapkan jika kontrak tersebut merugi. Yang keempat, dikosongkan. Kelima, jika jenis provisi, liabilitas kontingensi atau aset kontingensi telah diatur dalam PSAK lain, maka standar tersebut harus digunakan. Contohnya, A. Dikosongkan, B. PSAK 46, yakni pajak penghasilan, C. PSAK 73, yakni sewa, PSAK 57 berlaku untuk sewa yang merugi, termasuk sewa jangka panjang dan aset bernilai rendah yang merugi. D. PSAK 24, yakni imbalan kerja, PSAK 62, yakni kontrak asuransi. PSAK 57 diterapkan untuk provisi, liabilitas, aset kontingensi yang tidak terkait hak dan kewajiban kontrak utama. PSAK 22, yakni kombinasi bisnis, imbalan kontingensi pihak pengakuisisi. G. PSAK 72, pendapatan kontrak pelanggan, diterapkan untuk kontrak pelanggan yang menjadi merugi. Yang keenam, dikosongkan. Ketujuh, provisi adalah liabilitas dengan waktu dan jumlah yang belum pasti. Istilah provisi untuk depresiasi, penurunan nilai, dan utang ragu-ragu bukan bagian PSAK 57 karena merupakan penyesuaian nilai aset. 8. PSAK 57 tidak mengatur apakah pengeluaran harus dikapitalisasi atau dibebankan, serta tidak mewajibkan ataupun melarang kapitalisasi saat provisi dibentuk. 9. PSAK 57 diterapkan untuk provisi terkait restrukturisasi, termasuk operasi yang dihentikan. Jika memenuhi definisi operasi yang dihentikan, maka diperlukan pengungkapan tambahan sesuai PSAK 58. Definisi yang ke-10, pengertian istilah dalam PSAK 57. Aset kontingensi, yaitu aset potensial yang berasal dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya baru dapat dipastikan setelah terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kewajiban hukum, yakni kewajiban yang muncul karena A. Kontrak eksplisit maupun implisit, B. Peraturan perundang-undangan, E. Keputusan atau pelaksanaan proses hukum lainnya. Kewajiban konstruktif, kewajiban yang timbul karena tindakan entitas A berdasarkan praktik masa lalu, B menciptakan ekspektasi valid dari pihak lain. Kontrak merugi adalah kontrak dengan biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya melebihi manfaat ekonomik yang akan diterima dari kontrak tersebut. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Provisi dan liabilitas lain. Yang ke-11, liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya. Atau yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Peristiwa yang mengikat adalah peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali menyelesaikan kewajiban tersebut. Provisi adalah liabilitas yang waktu atau jumlahnya belum pasti. Restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen. Ada hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Yang ke-12, secara umum seluruh provisi bersifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlahnya. Akan tetapi dalam pernyataan ini, istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dipastikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Sebagai tambahannya, istilah liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Ke-13, pernyataan ini membedakan berbagai istilah berikut. A. Provisi dicatat sebagai liabilitas karena entitasnya sudah memiliki kewajiban saat ini dan besar kemungkinan akan ada arus keluar sumber daya di masa depan. Selain itu, jumlah kewajibannya dapat diestimasi secara andal. B. Liabilitas kontingensi tidak diakui sebagai liabilitas karena sifatnya hanya potensial atau tidak memenuhi syarat pengakuan. Hal ini dapat terjadi karena pertama, masih belum pasti apakah entitas benar-benar memiliki kewajiban. Yang kedua, kewajiban tersebut memang ada, tetapi peluang arus keluarnya tidak besar, atau jumlah kewajibannya tidak bisa diestimasi secara andal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang provision. Nah, provisi itu diakui jika yang pertama, entitasnya memiliki kewajiban kini terkait dengan peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengalirkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, entitas dapat mengestimasi jumlah kewajiban yang akan dibuat. Jika tidak bisa diperkirakan, maka provisi tidak diakui. Kemudian kewajiban kini. Kewajiban kini yaitu kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang jarang terjadi dan tidak dapat ditentukan secara jelas apakah ada kewajiban yang muncul. Proses pengakuan kewajiban kini. Yang pertama, jika peristiwa masa lalu menimbulkan kewajiban kini tetapi tidak bisa diperkirakan secara pasti. B. Kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang jelas, misalnya hukum atau kewajiban kontraktual. Terus yang terakhir, jika tidak bisa diperkirakan, kewajiban itu tidak diakui sebagai kewajiban kini. Kemudian selanjutnya pengakuan provisi juga. Yang pertama, provisi hanya diakui untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyebabkan kerugian ekonomi pada entitas. Provisi juga bisa dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait dengan kewajiban yang timbul yang bisa diperkirakan berdasarkan keadaan tertentu. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu yang langka menjadi kriteria kewajiban yang harus diakui. Kemudian kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi.
provisi untuk kewajiban ekonomi. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban dinilai sangat besar, entitas harus mengakui provisi jika arus keluar tersebut dapat diperkirakan. Terus yang kedua, penyelesaian kewajiban. Dalam hal ini, jika kondisi jarang terjadi, provisi diakui hanya ketika estimasi dapat dibuat. Terus kemudian estimasi atas kewajiban. Penggunaan estimasinya. Estimasi digunakan untuk mengukur kewajiban berdasarkan informasi yang ada. Terus yang kedua, kewajiban berdasarkan estimasi. Ketika peristiwa jarang terjadi dan estimasi tidak dapat dilakukan dengan akurat, kewajiban tidak diakui. Kemudian liabilitas kontingensi. Pengakuan liabilitas ini itu entitas harus mengakui liabilitas kontingensi jika ada kewajiban yang mungkin timbul. Terus yang kedua, pengaruh liabilitas kontingensi ini ketidakpastian yang berkaitan dengan estimasi dan potensi kerugian harus dinilai untuk membuat keputusan pengakuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aset kontingensi. Aset kontingensi ini adalah potensi manfaat ekonomi yang mungkin diterima perusahaan di masa mendatang, tetapi manfaat tersebut masih bergantung pada kejadian di masa depan yang belum pasti. Artinya perusahaan itu memperoleh keuntungan, tetapi juga belum dapat dipastikan keuntungan tersebut terjadi atau tidaknya. Nah, contohnya itu yang sering muncul adalah klaim asuransi yang belum diputuskan, tuntutan hukum yang berpotensi dimenangkan, atau kemungkinan adanya pergantian kerugian dari pihak lain. Karena ketidakpastian tersebut masih tinggi, PSAK tidak memperbolehkan perusahaan mengakui atau mencatat aset kontingensi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, PSAK menegaskan bahwa aset kontingensi tidak boleh dicatat karena yang pertama itu ada manfaat ekonomi yang belum pasti, sehingga belum memenuhi definisi aset. Lalu yang kedua itu ada mencatat aset kontingensi bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan, karena bisa menimbulkan persepsi laba yang belum pasti terjadi. Lalu yang ketiga itu ada prinsip kehati-hatian, pencegahan perusahaan mengakui keuntungan yang belum pasti. Nah, lalu gimana untuk penyajiannya? Yang pertama itu jika kemungkinan manfaat masuk besar, diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Lalu yang kedua, jika kemungkinan manfaatnya kecil, tidak perlu diakui dan tidak perlu diungkapkan. Lalu yang terakhir itu, jika manfaatnya pasti akan diterima, baru boleh dicatat sebagai aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang provisi. Provisi adalah kewajiban kini, current obligation, perusahaan yang bersifat masih estimasi, yaitu terjadi karena peristiwa di masa lalu, tetapi jumlahnya pasti atau waktu penyelesaiannya yang tidak pasti. Walaupun tidak pasti, kewajiban tersebut sangat mungkin akan membutuhkan pengeluaran untuk menyelesaikannya. Contoh umumnya itu biasanya yang pertama ada provisi biaya garansi, provisi biaya tuntutan hukum, provisi biaya pemulihan lingkungan, sama yang terakhir provisi restrukturisasi. Nah, syarat-syarat provisi dapat diakui itu yang pertama adanya kewajiban kini yang dapat bersifat legal atau diwajibkan oleh hukum. Lalu yang kedua itu ada konstruktif. Konstruktif itu diwajibkan oleh pola perilaku perusahaan, kebiasaan, atau penggunaan yang menciptakan ekspektasi. Lalu yang kedua itu ada timbul dari peristiwa masa lalu. Harus adanya peristiwa di masa lalu yang menimbulkan kewajiban tersebut. Misalnya, perusahaan memberikan garansi ketika menjual produk. Kewajiban garansi yang timbul pada saat penjualan tersebut berlangsung. Lalu yang ketiga itu ada kemungkinan besar terjadi pengeluaran. Jika perusahaan sangat mungkin akan mengeluarkan kas atau biaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka provisi tersebut dapat diakui. Lalu yang terakhir itu ada jumlahnya dapat diestimasi. Walaupun tidak pasti, tapi perusahaan itu mampu mengestimasi jumlah kewajiban tersebut dengan menggunakan nilai atau metode yang paling relevan. Yang paling umum itu biasanya yang pertama itu ada nilai
yang paling mungkin. Lalu yang kedua itu ada nilai yang diharapkan. Lalu ada resiko dan ketidakpastian. Provisi itu selalu memiliki unsur ketidakpastian. PSAK meminta manajemen untuk yang pertama itu mempertimbangkan semua resiko dan ketidakpastian tersebut. Lalu yang kedua itu menggunakan penilaian profesional. Yang ketiga itu memperbarui estimasi jika ada kondisi baru. Terus yang terakhir itu ada menghindari pencatatan berlebih atau overstate. Walaupun pencatatan maupun pencatatan yang terlalu rendah atau understate. Jika ketidakpastian terlalu besar sampai estimasi tidak dapat dibuat secara andal, maka perusahaan tidak boleh mengakui provisi tersebut. Saya Naila akan menjelaskan mengenai penggantian dalam PSAK 57. Jadi penggantian adalah kondisi ketika suatu pengeluaran untuk menyelesaikan provisi dibayarkan atau diganti oleh pihak ketiga. Yang pertama ada pengakuan penggantian. Jadi penggantian hanya boleh diakui jika benar-benar sudah yakin pasti diterima pada saat kewajiban diselesaikan. Lalu ketika sudah memenuhi kepastian tersebut, penggantian diakui sebagai aset terpisah dan jumlahnya tidak boleh melebihi nilai provisi terkait. Lalu ada penyajian dalam laba rugi. Beban yang berhubungan dengan provisi juga boleh disajikan secara neto, yaitu setelah dikurangi dengan jumlah penggantian yang telah diakui. Selanjutnya, bentuk pihak ketiga yang mengganti. Contoh bentuk pihak ketiga yang dapat memberikan penggantian adalah kontrak asuransi atau garansi dari pemasok. Pihak ketiga dapat mengganti biaya setelah entitas membayar terlebih dahulu, atau bahkan langsung membayar ke pihak yang berhak menerima. Jika entitas tetap bertanggung jawab, berarti perusahaan tetap menjadi penanggung jawab penuh ketika pihak ketiga gagal membayar, maka perusahaan tetap harus mengakui seluruh provisi. Penggantian baru boleh diakui sebagai aset jika memang benar-benar pasti diterima. Sebaliknya, jika perusahaan tidak lagi bertanggung jawab bila pihak ketiga gagal membayar, maka perusahaan tidak perlu mengakui provisi pada kondisi tersebut. Selanjutnya ada tanggung renteng. Dan jika suatu kewajiban dapat diselesaikan oleh pihak lain, bukan oleh entitas, maka bagi entitas kewajiban tersebut dianggap sebagai liabilitas kontingensi. Selanjutnya itu perubahan provisi. Penelaahan provisi. Provisi harus selalu dievaluasi pada setiap akhir periode pelaporan. Jadi jika ada informasi terbaru, nilai provisi disesuaikan agar sesuai dengan estimasi terbaik yang paling mutakhir. Apabila arus keluar sudah tidak lagi probable, maka provisi tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya itu ada provisi yang didiskonto. Jika provisi dihitung menggunakan metode diskonto, nilai tercatatnya akan meningkat seiring waktu karena efek dari diskonto. Penambahan nilai ini dicatat sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya itu ada penggunaan provisi, penggunaan terbatas. Provisi hanya boleh digunakan untuk pengeluaran yang benar-benar berhubungan langsung dengan tujuan awal dibentuknya provisi tersebut. Lalu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Jadi pengeluaran untuk tujuan lain tidak boleh dibebankan ke provisi untuk mencegah tercampurnya peristiwa yang tidak berhubungan. Selanjutnya itu ada penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. Jadi A itu kerugian operasi masa depan. Larangan pengakuan. Jadi provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Terus tidak memenuhi definisi liabilitas. Kerugian masa depan tidak memenuhi definisi liabilitas dan kriteria pengakuan provisi. Lalu jika perusahaan memperkirakan akan mengalami rugi, maka perusahaan harus melakukan uji penurunan nilai aset sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya yang B itu kontrak merugi. Pada pengakuan provisi, jika perusahaan memiliki kontrak yang menimbulkan biaya lebih besar daripada manfaat yang akan diterima, maka kontrak tersebut disebut sebagai kontrak merugi, dan perusahaan harus mengakui provisi atas kewajiban tersebut. Lalu ada kontrak yang tidak menimbulkan kewajiban. Namun banyak kontrak sebenarnya dapat dibatalkan tanpa harus membayar kompensasi apapun. Jika kontrak bisa dibatalkan tanpa biaya, maka tidak perlu mengakui provisi.
Selanjutnya itu ada definisi kontrak merugi. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam suatu kontrak merupakan biaya minimum untuk keluar dari kontrak, yaitu biaya untuk memenuhi kontrak atau biaya denda akibat tidak melaksanakan kontrak. Lalu ada biaya memenuhi kontrak. Biaya untuk memenuhi kontrak mencakup biaya inkremental seperti tenaga kerja langsung dan material, serta alokasi biaya langsung seperti penyusutan atas aset yang digunakan untuk memenuhi kontrak. Lalu ada penurunan nilai aset. Sebelum provisi kontrak merugi diakui, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan uji penurunan nilai terhadap aset yang digunakan dalam kontrak tersebut. Selanjutnya ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah perubahan besar yang dilakukan perusahaan, misalnya menghentikan atau menjual lini usaha, menutup atau memindahkan lokasi operasi, mengubah struktur manajemen, atau melakukan reorganisasi besar lainnya. Provisi untuk restrukturisasi hanya boleh diakui apabila syarat pengakuan provisi telah terpenuhi. Jadi perusahaan harus memiliki rencana formal dan rinci yang meliputi bagian usaha yang terlibat, lokasi yang terdampak, pegawai yang akan terkena dampak dan kompensasinya, jenis pengeluaran yang akan terjadi, serta waktu pelaksanaannya. Selain itu, perusahaan harus membangun ekspektasi yang valid bahwa restrukturisasi benar-benar akan dilakukan. Bukti implementasinya dapat berupa dimulainya penghentian operasi, penjualan aset, atau pengumuman rencana restrukturisasi secara rinci kepada publik. Pengumuman ini harus cukup detail agar dapat menciptakan harapan yang valid bagi pihak yang berdampak. Rencana restrukturisasi harus segera dilaksanakan tanpa penundaan signifikan. Jika terjadi penundaan yang tidak dapat dijelaskan, maka rencana tersebut tidak menciptakan kewajiban. Keputusan manajemen saja belum cukup untuk menciptakan kewajiban, kecuali jika implementasi sudah dimulai atau rencana tersebut telah diumumkan kepada pihak yang terkena dampak. Selanjutnya itu ada peristiwa lain yang menyebabkan kewajiban konstruktif. Jadi kewajiban juga bisa timbul dari peristiwa lain, misalnya negosiasi pesangon yang telah disetujui dan disampaikan kepada karyawan, atau keputusan restrukturisasi yang telah melalui komunikasi resmi dengan perwakilan karyawan. Selanjutnya itu ada penjualan suatu operasi. Jika perusahaan berniat menjual suatu bagian usaha, tidak ada kewajiban yang timbul sampai terdapat perjanjian jual beli yang mengikat. Pengumuman niat menjual saja tidak cukup karena perusahaan masih bisa berubah pikiran. Namun, jika penjualan merupakan bagian dari restrukturisasi, maka aset yang terkait tetap perlu diuji penurunan nilai. Selanjutnya itu F, biaya yang termasuk dalam provisi restrukturisasi. Biaya yang boleh dimasukkan ke dalam provisi restrukturisasi adalah biaya yang benar-benar akan dikeluarkan untuk restrukturisasi dan tidak berhubungan dengan aktivitas operasional yang masih berjalan. Selanjutnya itu biaya seperti pelatihan pegawai yang tetap bekerja, relokasi staf, pemasaran, atau investasi dalam sistem baru. Tidak boleh dimasukkan ke dalam provisi karena merupakan biaya masa depan. Selanjutnya itu yang terakhir, kerugian operasi masa depan dan keuntungan aset. Kerugian operasi masa depan tidak boleh diakui sebagai provisi kecuali kerugian tersebut terkait kontrak merugi. Selain itu, perusahaan tidak boleh memperhitungkan potensi keuntungan dari pelepasan aset dalam mengukur provisi, walaupun pelepasan aset tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi. Baik, saya Fitri akan menjelaskan tentang pengungkapan provisi. Nah, jadi untuk setiap jenis provisi, entitas itu harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama itu nilai tercatat awal dan akhir periode. Jadi berapa saldo provisi di awal tahun dan di akhir tahunnya. Terus yang kedua, provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. Jadi jumlah provisi baru yang dibentuk termasuk kenaikan karena ukuran kewajiban berubah. Terus yang C, itu jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. Jadi provisi yang benar-benar dipakai untuk membayar kewajiban. Selanjutnya yang D, itu jumlah yang belum digunakan
yang dibatalkan selama periode bersangkutan. Jadi bagian provisi yang tidak jadi digunakan karena ternyata kewajiban tidak terjadi atau nilainya lebih kecil. Dan yang terakhir itu dalam peningkatan selama periode bersangkutan dalam nilai sekarang yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Nah, kalau provisi dicatat dengan nilai kini, maka setiap tahun nilainya bertambah karena faktor waktu atau bunga diskonto. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk setiap jenis provinsi, entitas juga harus mengungkapkan yang pertama uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomi terjadi. Yang B, itu indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. Jadi jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai, maka entitas mengungkapkan asumsi utama yang didasari perakiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur di paragraf 48. Dan yang terakhir, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Nah, selanjutnya masih di pengungkapan provisi, kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan. Uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi dan jika praktis, yang pertama, estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan paragraf 36 sampai 52. Terus yang kedua, indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya, dan yang terakhir kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Nah, pengelompokan dan pemisahan provisi atau kontingensi, paragraf 87 sampai 88. Pertama, provisi atau liabilitas kontingensi yang memiliki karakteristik sama boleh digabungkan ke dalam satu pos untuk pengungkapan. Misalnya, semua provisi garansi produk dengan asumsi dan jangka waktu serupa. Selanjutnya, yang kedua, namun provisi yang berbeda sifat, atau misalnya jaminan produk versus risiko lingkungan versus klaim litigius, harus dipisah agar informasi pengguna. Jika provisi dan liabilitas kontingensi muncul dari kejadian yang sama, pengungkapan harus menunjukkan keterkaitan antara keduanya. Aset kontingensi paragraf 89 sampai 91. Jika kemungkinan besar bahwa arus masuk manfaat ekonomi akan terjadi, misalnya perusahaan hampir pasti akan menang di gugatan dan menerima ganti rugi, jadi entitas itu harus mengungkapkan yang pertama uraian mengenai karakteristik aset kontingensi dan estimasi dampak keuangan jika praktis untuk diukur. Nah, penting juga aset kontingensi ini tidak boleh disajikan seolah-olah pendapatan pasti, hanya pengungkapan informasi saja. Jika pengungkapan informasi tersebut tidak praktis, entitas harus menyebutkan fakta itu dan alasannya. Nah, kasus sangat jarang dan pengecualian pengungkapan. Dalam situasi yang sangat jarang, pengungkapan detail seperti di paragraf 84-89 dapat merugikan posisi entitas. Misalnya, mengungkapkan strategi pembelaan di pengadilan. Nah, dalam kasus tersebut, entitas boleh tidak mengungkapkan rincian, tetapi tetap harus memberikan yang pertama uraian umum tentang perselisihan, dan yang kedua, fakta dan alasan mengapa informasi terperinci tidak diungkapkan. Nah, selanjutnya ketentuan transisi. Paragraf 93 sampai 94A. Yang pertama, dampak penerapan awal standar dicatat sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode penerapan pertama, Day One Adjustment.
Kemudian entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyajikan kembali saldo awal periode sebelum dijadikannya komparatif. Jika tidak disajikan kembali, fakta itu harus diungkapkan. Selanjutnya amandemen terkait kontrak merugi PSAK 57 tambahan paragraf 86A dan amandemen paragraf 69 diterapkan prospektif pada kontrak yang belum memenuhi kewajiban di awal periode pelaporan ketika amandemen diterapkan. Dampak kumulatif dicatat ke saldo awal seharusnya. Selanjutnya, tanggal efektif dan amandemen. Paragraf 95 sampai 105. Tanggal efektif awal untuk pernyataan ini disebut entitas menerapkannya untuk periode tahun buku mulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Amandemen lain yang penting yang pertama, amandemen PSAK 1 dan PSAK 25. Definisi material diberlakukan pada 1 Januari 2020. Yang kedua, amandemen PSAK 57 terkait kontrak merugi, biaya memenuhi kontrak paragraf 68A dan 94A ditambahkan paragraf 69 di amandemen, berlaku untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. Penerapan dini diperkenankan. Selanjutnya, perubahan terkait interaksi dengan PSAK lain. PSAK 72 pendapatan, PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 73 tentang sewa, PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Teks menyebut amandemen atau paragraf yang relevan dan kapan harus diterapkan. Selanjutnya, penarikan standar lama. Pernyataan ini menggantikan PSAK 57 tahun 2000 yang lama berjudul kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Nah, selanjutnya praktikalitas pengukuran dan pengungkapan. Jadi standar itu menekankan bahwa beberapa pengungkapan dibatasi bila penggunaan akan menyebabkan kerugian, misalnya merugikan posisi hukum, atau tidak praktis untuk diukur. Jika tidak praktis, entitas harus menyebutkan bahwa pengungkapan penuh tidak dilakukan dan menjelaskan alasannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, PSAK 57, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.